Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel sigma.com, khususnya di sesi belajar biologi bareng Kak Sarah. Pada video kali ini, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan, teman-teman harus pahami dulu perbedaan makhluk hidup dengan benda mati. Di sini ada dua gambar. Sebelah kiri adalah contoh makhluk hidup, yaitu seorang anak. Di sebelah kanan ada contoh benda mati, yaitu sepeda motor. Nah, apa sih perbedaan antara kedua benda ini? Kalau kita lihat di bawah mikroskop, kita bisa menemukan perbedaan yang sangat fundamental antara makhluk hidup dengan benda mati, yaitu adanya sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional yang paling kecil dari makhluk hidup. Sedangkan benda mati tidak memiliki sel. Benda mati tersusun atas molekul. Nah, sel ini juga tersusun atas molekul, tapi sel memperlihatkan berbagai macam fungsi kehidupan. Kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, organisme seperti manusia, tumbuhan, dan hewan kita sebut dengan organisme multiseluler. Artinya apa? Multi artinya banyak. Seluler artinya sel. Berarti sel yang ada di dalam tubuh manusia atau hewan dan tumbuhan itu jumlahnya sangat banyak, berjuta-juta. Dan sel ini memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda. Contohnya, di otak ada sel yang namanya sel saraf atau neuron. Lalu pada otot ada sel otot atau miosit. Terus di jaringan lemak ada sel adiposit atau sel lemak. Semua sel di sini memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda-beda. Tapi ini cuma contoh aja ya teman-teman. Aslinya banyak sekali jenis sel yang lainnya yang tidak bisa kita bahas di video ini. Nah, ini kan pembahasan dari organisme multiseluler. Berarti ada lawannya ya, Kak? Iya, betul sekali. Selain ada organisme multiseluler, ada juga organisme uniseluler atau kita sebut atau organisme yang terdiri hanya dari satu sel. Uni artinya satu, seluler artinya sel. Nah, biasanya organisme uniseluler ini adalah organisme yang tingkatannya masih rendah, contohnya bakteri, lalu alga, lalu jamur, dan lain-lain. Nah, di gambar ini sendiri nama spesiesnya adalah Paramecium. Jelas ya, teman-teman? Kita sekarang masuk ke inti dari video ini, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pokok ada 7. Yang pertama adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Lalu bergerak. Selanjutnya adalah ekskresi atau mengeluarkan zat-zat yang toksik. Selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Dan yang terakhir adalah iritabilitas atau memiliki respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, ini kalau kita bisa bikin cerita nih ya teman-teman. Jadi manusia itu makan, makhluk hidup itu makan, lalu makanannya itu akan dirubah menjadi energi melalui proses respirasi. Nah, energi itu akan digunakan ya untuk tumbuh kembang, ya untuk bergerak, ya untuk reproduksi. Dan setelah energi itu selesai digunakan, sisa-sisa dari makanan tersebut akan dibuang melalui proses yang namanya ekskresi. Gitu ya. Sekarang supaya teman-teman gak gampang lupa, Kak Sarah bikin singkatan nih. Singkatannya adalah sesi ira tumbang, rita mager repot. Sesi itu ekskresi, ira adalah respirasi, tumbang adalah tumbuh dan berkembang. Rita itu adalah iritabilitas.
mager, makan dan gerak. Dan yang terakhir reproduksi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah nutrisi atau membutuhkan makanan. Setiap hari, makanan yang teman-teman makan mengandung nutrisi yang akan diubah menjadi energi. Nutrisi sendiri dibagi menjadi dua nih teman-teman. Ada nutrisi yang makro atau makronutrisi, yaitu nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contoh, karbohidrat, lemak, lalu protein. Nah, lawannya adalah mikronutrisi. Mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang lebih sedikit. Contohnya adalah vitamin dan mineral. Selanjutnya, yang kedua adalah bernafas atau respirasi. Pada makhluk hidup seperti hewan dan manusia, proses respirasi ini melibatkan organ yang namanya paru-paru. Atau pada organisme lain sesuai dengan habitatnya, misalnya ikan menggunakan insang dan seperti itu ya teman-teman. Tapi pada manusia dan hewan darat kita memerlukan paru-paru untuk proses bernafas. Jadi di paru-paru ini oksigen udara yang kita hirup ini akan masuk dari hidung lalu akan disalurkan ke paru-paru melalui trakea. Di paru-paru sendiri ada organ yang namanya alveolus, yaitu tempat pertukaran antara O2 dengan CO2. Nah, O2 yang dibawa oleh udara masuk ke dalam paru-paru ini akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung dan pembuluh darah. Nanti di sel-sel yang ada di bagian tubuh yang lain, oksigen ini akan dibakar dan menghasilkan energi. Pada tumbuhan, selain mereka menghasilkan fotosintesis, mereka juga perlu bernafas. Karena semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi yang kita sebut dengan ATP. Ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan, proses tumbuhnya ini kita bisa lihat ya, dari kecambah, kemudian bertambah besar, lama-lama daunnya akan bertambah banyak. Ini yang kita sebut dengan tumbuh. Pada manusia juga seperti itu. Kita awal mulanya dari embrio, kemudian menjadi fetus atau lalu lahir menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, lalu bertambah terus hingga besar. Nah, sedangkan berkembang, apa itu yang disebut dengan berkembang? Berkembang adalah proses pematangan fungsi. Jadi misalnya manusia yang tadinya belum bisa baca, belum bisa tulis, belum mengerti apa-apa, lama-lama dia akan memiliki kecerdasan. Lama-lama dia akan memiliki kemampuan yang lebih. Misalnya jadi bisa baca,
Nah, yang terakhir teman-teman, organ ekskresi liver pada manusia mengubah zat berbahaya toksik dari amonia menjadi urea. Ya betul. Urea nanti akan ditransportasikan ke ginjal dan akan dikeluarkan melalui urin atau air kencing. Oke, sekian video kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe di channel sigma.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.